Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardian dengan NIM H0220308 dari kelas Pendidikan Matematika 2020A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai logika matematika pada mata kuliah Matematika Sekolah 2 dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Herna MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pernyataan atau proposisi. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar saja atau salah saja, tetapi tidak dapat sekaligus benar dan salah. Contohnya, pada bagian pertama, menara itu tinggi. Ini adalah pernyataan yang benar, sehingga kalimat ini merupakan proposisi atau pernyataan. Kemudian yang kedua, jumlah hari ada 7. Ini juga merupakan pernyataan yang benar, sehingga kalimat ini merupakan proposisi. Yang ketiga, merupakan kalimat perintah, sehingga kita tidak dapat mengetahui kalimat ini bernilai benar atau salah, sehingga pernyataan bagian 3 ini bukan proposisi atau bukan pernyataan. Kemudian yang terakhir, berapa umurmu sekarang? Ini merupakan kalimat tanya, sehingga kita tidak dapat mengetahui kalimat ini bernilai benar atau salah, sehingga pernyataan ini merupakan bukan proposisi atau bukan pernyataan. Selanjutnya kita masuk ke bagian lambang dan nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, yang pertama lambang. Suatu pernyataan dilambangkan dengan memakai huruf kecil seperti A, B, C, PQR, dan seterusnya. Contoh, pernyataan 4 adalah bilangan genap. Dapat dilambangkan dengan memakai huruf P. Maka dituliskan pernyataan P adalah 4 adalah bilangan genap. Kemudian yang kedua yaitu nilai kebenaran suatu pernyataan. Nilai benar atau salah dari suatu pernyataan dapat ditentukan memakai 2 dasar, yaitu dasar empiris dan dasar tak empiris. Yang pertama, dasar empiris. Contohnya, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Ini merupakan pernyataan yang benar. Yang kedua, air adalah benda padat. Kalimat ini merupakan pernyataan yang salah. Kedua, dasar tak empiris. Contohnya, yang pertama, akar persamaan 3x dikurang 1 sama dengan 5 adalah 2. Ini merupakan kalimat pernyataan yang benar. Yang kedua, jika x lebih besar dari 1, maka x lebih besar dari 2. Merupakan pernyataan yang salah. Kemudian, kita masuk ke bagian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Tetapi apabila variabel diganti, nilai tertentu akan menjadi suatu pernyataan. Contohnya,
2x ditambah 3 sama dengan 11, y kurang 3 lebih kecil 4. Nah, untuk menyelesaikan, kembali kita perhatikan contoh. Jika x diganti dengan 3, maka diperoleh 2 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 11 merupakan pernyataan salah. Dikarenakan 2 dikali 3 itu sama dengan 6, ditambah 3 sama dengan 9, bukan 11. Jadi, kalimat ini merupakan pernyataan yang salah. Namun, jika x diganti dengan angka 4, maka diperoleh 2 dikali 4 tambah 3 sama dengan 11 merupakan pernyataan benar. Dikarenakan 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi, nilai pengganti x sama dengan 4 mengubah kalimat terbuka 2x ditambah 3 sama dengan 11 menjadi pernyataan yang benar. Jadi, nilai x sama dengan 4 disebut penyelesaian dari kalimat terbuka itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian operasi pada logika. Operasi pada logika yang pertama ialah ingkaran atau negasi. Dari suatu pernyataan P dapat dibentuk ingkaran P atau negasi P yang dilambangkan oleh negasi P dengan cara menambahkan kalimat tidak benar bahwa di depan pernyataan P, atau jika mungkin dengan menyisipkan perkataan tidak atau bukan di dalam pernyataan P. Ingkaran suatu pernyataan menyatakan kebalikan dari pernyataan itu sendiri. Berarti nilai kebenarannya adalah terbalik. Nah, bisa kita lihat pada tabel kebenaran, ingkaran atau negasi. Jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Namun jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Contohnya, diberikan pernyataan P 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka negasi P 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Maka kebenarannya salah. Kemudian diberikan pernyataan Q. Semua bilangan prima adalah ganjil. Maka negasi Q-nya tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah ganjil. Maka kebenarannya adalah benar. Operasi pada logika yang kedua ialah konjungsi. Nah, konjungsi ini merupakan pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q dengan kata hubung dan. Untuk notasinya seperti ini, yang dibaca P dan Q. Dan tabel kebenaran konjungsi seperti berikut. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka P dan Q benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka P dan Q-nya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka P dan Q salah. Namun jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka P dan Q salah. Nah, kita masuk ke bagian contoh. Misalkan diberikan dua pernyataan P dan Q. Untuk pernyataan P, 13 merupakan bilangan prima. Dan pernyataan Q, 13 kuadrat sama dengan 169.
Maka, untuk membuat konjungsinya, kita menggunakan kata hubung dan. Maka, P dan Q yaitu 13 merupakan bilangan prima dan 13 kuadrat sama dengan 169. Operasi pada logika bagian ketiga ialah disjungsi. Nah, disjungsi merupakan pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q dengan kata hubung atau. Notasinya seperti berikut. Yang dibaca P atau Q. Untuk tabel kebenarannya bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Nah, untuk contohnya, misal diberikan dua buah pernyataan, yaitu pernyataan P, 6 adalah bilangan genap, dan pernyataan Q, 13 adalah bilangan prima. Maka, untuk membuat disjungsinya, kita menggunakan kata hubung atau. Maka, P atau Q ialah 6 adalah bilangan genap atau 13 adalah bilangan prima. Untuk operasi pada logika bagian keempat ialah implikasi. Nah, implikasi ini merupakan pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Untuk notasinya seperti berikut. Yang dibaca jika P maka Q. Nah, perlu diingat juga bahwa bagian jika P pada implikasi dinamakan alasan atau sebab, dan bagian maka Q dinamakan kesimpulan atau akibat. Dan untuk tabel kebenaran implikasi bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Jika nilai P benar dan nilai Q benar, maka implikasinya benar. Dan jika P benar, Q salah, maka implikasinya salah. Jika nilai P salah dan nilai Q benar, maka implikasinya benar. Dan jika P nilainya salah dan nilai Q salah, maka implikasinya benar. Nah, untuk contohnya, misal diberikan dua buah pernyataan, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Untuk pernyataan P, itu 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan pernyataan Q, 5 adalah bilangan prima. Perlu diingat, pernyataan P itu disebut dengan alasan atau sebab, dan pernyataan Q itu disebut dengan kesimpulan atau akibat. Maka implikasinya, pernyataan P dan pernyataan Q, yaitu jika 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan prima. Nah, operasi pada logika bagian kelima adalah biimplikasi. Nah, biimplikasi ini merupakan pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan P dan Q dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Notasinya bisa dilihat seperti berikut. Dibaca P jika dan hanya jika Q. Dan untuk tabel kebenarannya bisa dilihat juga pada tabel di bawah ini. Nah, untuk contohnya,
diberikan pernyataan P, 16 pangkat 1/2 sama dengan 4, dan pernyataan Q, 16 log 4 sama dengan 1/2. Maka biimplikasinya 16 1/2 sama dengan 4 jika dan hanya jika 16 log 4 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita masuk ke bagian konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, dari suatu implikasi, jika P maka Q dapat dibentuk implikasi lain, yaitu jika Q maka P yang disebut konvers dari jika P maka Q. Yang kedua, jika negasi P maka negasi Q yang disebut invers dari jika P maka Q. Dan yang ketiga, jika negasi Q maka negasi P yang disebut kontraposisi dari jika P maka Q. Nah, untuk bagannya bisa kita lihat seperti berikut. Dan untuk tabel kebenarannya bisa kita lihat pada tabel di atas ini. Langsung saja kita masuk contoh. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi. Jika harga minyak naik, maka harga barang naik. Maka konversnya jika Q maka P, yaitu jika harga barang naik, maka harga minyak naik. Untuk inversnya, jika negasi P, maka negasi Q. Jadi, jika harga minyak tidak naik, maka harga barang tidak naik. Dan untuk kontraposisi, yaitu jika negasi Q, maka negasi P, yaitu jika harga barang tidak naik, maka harga minyak tidak naik. Selanjutnya kita masuk ke bagian tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Apa itu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi? Nah, tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenarannya proposisi elementernya. Sedangkan kontradiksi, proposisi majemuk yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran proposisi elementernya. Dan untuk kontingensi merupakan proposisi majemuk yang memuat nilai benar dan salah. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian contoh. Buatlah tabel kebenaran dari proposisi majemuk berikut. Nah, kita diberikan 3 ekspresi logika yang akan kita buatkan dalam tabel kebenaran. Nah, untuk bagian A, pertama kita cari dulu negasi P-nya, lalu cari P gabung Q, maka nilai kebenaran yang bisa kita lihat pada kolom kelima tabel kebenaran bagian A ini ada yang bernilai benar dan bernilai salah, sehingga merupakan kontingensi. Nah, kemudian bagian B. Bisa kita lihat kebenaran pada tabel bagian B ini, yaitu pada kolom ke-7, semua bernilai benar, sehingga merupakan tautologi. Nah, untuk bagian C, nilai kebenaran yang bisa kita lihat pada kolom ke-6, semua bernilai salah, sehingga ini merupakan kontradiksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian ekuivalensi. Misal diberikan pernyataan berikut.
Pernyataan pertama, guru matematika pintar dan baik hati. Pernyataan kedua, guru matematika baik hati dan pintar. Maka kita misalkan pernyataan P itu guru matematika pintar dan pernyataan Q guru matematika baik hati. Maka diperoleh ekspresi logikanya pernyataan P dan Q dan pernyataan Q dan P. Nah, tabel kebenaran ekspresi logika P dan Q dan Q dan P yaitu seperti berikut. Nah, perhatikan pada kolom ketiga dan keempat. Memiliki nilai kebenaran yang sama, maka ekspresi logika P dan Q ekuivalensi dengan ekspresi logika Q dan P. Adapun sifat-sifat dari ekuivalensi. Yang pertama, sifat komutatif, ada sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat De Morgan. Lalu, selanjutnya kita masuk ke bagian proposisi berkuantor. Proposisi berkuantor yang pertama yaitu kuantor universal. Sebuah pernyataan dikatakan menggunakan kuantor universal jika menggunakan kata setiap atau semua atau yang ekuivalen dengan itu. Contohnya, kalimat pertama, semua siswa kelas 10A senang olahraga. Kalimat kedua, setiap peserta ujian wajib membawa kartu tanda peserta ujian. Nah, untuk yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Pernyataan dikatakan menggunakan kuantor eksistensial jika menggunakan kata beberapa atau ada atau yang ekuivalen dengan itu. Contohnya, beberapa siswa kelas 10B senang olahraga. Dan yang kedua, ada siswa yang senang matematika. Nah, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Yang pertama, prinsip modus ponens. Contoh, premis 1, jika Afra kehujanan, maka Afra akan masuk angin. Premis 2, Afra kehujanan. Maka kita misalkan pernyataan P itu Afra kehujanan, pernyataan Q itu Afra masuk angin. Maka penarikan kesimpulannya atau konklusinya yaitu Q, yaitu Afra masuk angin. Maka penarikan kesimpulan ini menggunakan prinsip modus ponens. Berarti kesimpulan yang ditarik adalah sah. Yang kedua yaitu prinsip modus tollens. Untuk contohnya, misal diberikan premis 1, jika saya berolahraga teratur, maka saya akan sehat. Premis 2, saya tidak sehat. Maka kita misalkan P itu saya berolahraga teratur, Q itu saya akan sehat. Maka penarikan kesimpulannya atau konklusinya itu negasi P, yaitu saya tidak berolahraga teratur. Jadi, penarikan kesimpulan ini menggunakan prinsip modus tollens. Berarti kesimpulan yang ditarik adalah sah. Dan yang terakhir yaitu prinsip silogisme. Untuk contohnya, misal diberikan premis 1, jika X bilangan ganjil, maka 2X bilangan genap. Premis 2, jika 2X bilangan genap,
maka 2X ditambah 1 bilangan ganjil. Maka kita misalkan pernyataan P itu X bilangan ganjil, pernyataan Q 2X bilangan genap, dan pernyataan R 2X tambah 1 bilangan ganjil. Maka penarikan kesimpulannya, jika P maka R, yaitu jika X bilangan ganjil, maka 2X ditambah 1 bilangan ganjil. Jadi, penarikan kesimpulan ini menggunakan prinsip silogisme. Berarti, penarikan kesimpulan ini sah. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.